kabar-kabar terkait manfaat puasa yang selama ini berkembang di masyarakat ini, hoax atau fakta-faktanya seperti apa, Dok, yang mungkin bisa diluruskan? Ya, nah sekarang terkait dengan masalah awet muda itu bukan hoax, itu benar, ya kan? Nah sekarang kita mau baca hoaxnya ya, hoaxnya banyak mas sebetulnya. Coba kita pasang biar kaget nih. Hoax yang pertama adalah yang seringkali orang mengatakan bahwa tidur setelah sahur itu merusak hati. Ya, itu saya pernah dengar tuh katanya livernya jadi rusak. Ya, jadi orang kalau habis sahur kemudian tidur itu sebetulnya ya di dalam salah satu hadits memang disebutkan bahwa itu bukan suatu hal yang terpuji. Ya, justru orang setelah sahur, lalu kemudian kita udah imsak, lalu ya udah aktivitas mulai berjalan. Nah, itu dia ya. Nah, sebetulnya problemnya bukan merusak hati, tapi problemnya adalah nomor satu kalau dilihat dari sisi kesehatan, orang kalau tidur lagi padahal perutnya udah kenyang, tebak apa yang terjadi? Pencernaannya tentu tidak menjadi sehat lagi. Ya, lalu kemudian makanan yang mestinya turun ya karena gravitasi kan makan mesti turun dicerna. Lalu setelah kita tidur ya cuman telentang begitu kan. Jadi makanannya nggak turun istilah kita begitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa reflux itu mudah sekali terjadi. Ya, reflux mudah terjadi. Itu sebabnya kenapa banyak orang mengatakan kenapa habis makan tidur lalu kemudian besoknya jadi begah. Ya, jelas karena makanannya itu nggak turun istilahnya. Nah, ini ada lagi yang mengatakan bahwa kalau makanan itu stagnan, tidak tercerna, lalu kemudian akan dimakan oleh bakteri buruk. Nah, akibatnya setelah makanannya itu stuck itu bahasa Indonesianya apa ya? Nyangkut ya, nggak kemana-mana, lalu dia berubah menjadi asam. Asam ini merupakan racun dan akan merusak hati. No, 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 no. Cara pemikirannya tidak sesederhana itu dan tidak senaif itu. Paling-paling kalau makanan tidak tercerna, ya apa yang terjadi besoknya kita muntah. Pernah dengar nggak orang Jawa tuh mengatakan dedel gitu loh. Ya makanan nggak turun itu loh. Makanan kalau nggak turun kan rasanya piye gitu loh ya. Sendawa nggak bisa. Bahkan maaf nyuwun sewu. Kalau sendawa itu bau. Seperti makanan yang tadi malam nggak turun, ya kan? Buang angin juga nggak bisa, ya. Itu bukan karena makanan, bukan karena Anda punya bakteri lalu kemudian stuck, tidak. Justru kita punya lambung itu mempunyai asam lambung yang pH-nya cuma 2. Jadi dengan pH 2 otomatis bakteri pada mati di situ ya, bakterinya akan mati. Jadi yang menjadi masalah adalah pencernaan kita tidak berjalan dengan baik. Biasanya kalau Anda makan, nah ini dia, buka puasa takjilnya udah bergula banyak, manis ya. Lalu kemudian ini weekend kan, waduh satu meja dimakan. Ada rendang, ada soto ayam, masih ditambah dengan ayam goreng, masih dengan bakwan. Itu berlemak semua ya. Bayangin kalau makanannya berlemak, lalu kemudian tidak bisa dicerna dengan baik karena lemak itu sulit banget dicerna, memberikan rasa kenyang yang luar biasa. Tentu akhirnya orang ini akan merasa seperti kayak makanannya enggak turun. Orang Jawa mengatakannya dedel. Nah, lalu kemudian ini ada kepercayaan lagi karena kita asam, badan kita asam, nah pH asam ini menyebabkan kanker. Oh, tar dulu. Nggak semudah itu ya. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau Anda pernah dengar pola makan yang menyebabkan orang itu menjadi asam atau pH-nya justru harusnya alkali. Jadi pola makan kita harus alkalis. Itu setelah diteliti lebih lanjut, ternyata orang yang menyebutkan teori tentang pH makanan asam dan basa itu sama sekali tidak berdasar. Nah, dari sini, jadi pencerahan ini sekalian saya lurusin nih. Jadi, dok, bagaimana kalau saya minum air alkali? Kalau lagi ngetren nih ya, air pH-nya tinggi. Bagaimana kalau saya makan makanan yang alkalis? Sebentar. Alkalinitas dan keasaman tubuh itu tidak ditentukan dari apa yang kita makan. Nah, ya, yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah ginjal. Karena ginjal itu akan membuat bikarbonat, penetralan yang disebut dengan pH dari cairan yang berada di dalam tubuh. Bekerja sama juga dengan paru-paru, ya kan? Nah, jadi sekali lagi tidak benar bahwa kalau makanannya berhenti, stagnasi di dalam pencernaan, lalu kemudian menjadi asam, bakterinya nongol, lalu menjadi toksik, membuat racun dan sebagainya, itu dramanya bukan main. Nah, itu dia. Nah, yang terakhir barangkali masih bisa sedikit kita tolerir lah. Jadi ini ada orang kalau puasa punya kebiasaan baru, minum obat sakit mah seperti vitamin. Nah, kayaknya minggu lalu kita udah sempat bahas ya, Mas ya. Bagaimana caranya supaya ketika kita puasa, lalu puasanya menjadi lancar karena tidak diganggu dengan perasaan sunduan, ada perasaan kayak dedel di perut dan barangkali seperti kayak orang uwe-uwe begitu karena
lambungnya perih seperti itu. Sekali lagi, pola makan yang sehat itu membuat Anda tidak mempunyai drama apapun ketika bulan puasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.